Siang Mbak Pita. Siang Kak, Gimana kabarnya hari ini? baik, Perasaannya? baik juga. Sudah berapa minggu ya kita nggak ketemu? Udah sekitar 5 mingguan. Enggak deh, 2 mingguan kurang lebih Dua Kak. mingguan kan? Iya, Kemarin katanya sibuk ujian kan? Iya. Makanya kita tidak melanjutkan konselnya. iya betul. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Pita masih mau konsisten untuk mengikuti sesi konseling ini. Saya ingin mengingatkan lagi bahwa sesi konseling ini akan berjalan sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, di sesi konseling sebelum-sebelumnya kan kita sudah melaksanakan 4 sesi. Dan sekarang di hari ini kita akan melanjutkan di sesi kelima, yaitu sesi perencanaan. Nah, di sesi sebelumnya juga kan saya sudah menanyakan kepada Mbak Pita kalau lagi ada masalah atau lagi stres gitu, yang alternatif yang Mbak Pita lakukan adalah jalan-jalan atau nongkrong atau ketemu sama teman kan. Ya. Nah, jadi saya ingin menanyakan lagi nih, dalam 2 minggu terakhir kita tidak bertemu nih, apakah Mbak Pita mengalami masalah-masalah seperti itu lagi? Mungkin karena saya udah ini kali ya, merasa berbagi sama masalah saya, jadi saya mulai kurang lah. Oke, untuk rasa kemarin masalahnya Mbak Pita ada 3 apa aja Mbak Pita? Insomnia, cemas, sama insecure ya? Iya, Oke, untuk untuk insecure-nya bagaimana? Apakah orang-orang di daerah tempat tinggal Mbak Pita masih sering berbicara seperti itu, membanding-bandingkan anaknya? sejauh ini sih berkurang ya, Kurang, tapi masih tetap bertemu, masih. sering ketemu. Berarti Mbak Pita sekarang lebih kayak masa bodoh ya, Gitu. kayak cuek gitu. Nah, kalau untuk cemasnya bagaimana? Kan kemarin katanya cemas karena sebentar lagi akan menghadapi ujian. Nah, terus perasaannya sekarang bagaimana? Udah inilah udah lebih baik. Lebih baik. Insomnia? Masih sulit tidur. Kadang-kadang, tapi saya usahakan cepat tidur juga sepasang. Oke. Nah, kalau untuk kalau untuk alternatif yang Mbak kita katakan kayak nongkrong, terus jalan-jalan, ketemu teman, apakah menurut Mbak Pita itu sekarang sudah cukup efektif? Iya. Betul. Oh belum. Belum, masih kurang ya Mbak Pita rasa? Iya. Oke. Di sesi kelima ini kan adalah sesi perencanaan. Jadi di sini nantinya saya akan memberikan beberapa masukan, beberapa alternatif yang dapat membantu Mbak Pita dalam menyelesaikan masalah. Nah, saya memiliki beberapa ide dan saran, mungkin bisa membantu kamu jika kita menggunakan alternatif dari saya. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Mbak Pita, apakah Mbak Pita bersedia atau Mbak Pita ingin mengetahui dulu, mendengarkan alternatif seperti apa yang saya maksud? Mendengarkan. Oke. Nah, jadi nantinya di sini saya akan memberikan kamu 2 teknik yang bisa membantu memecahkan masalah kamu, yaitu teknik penguatan positif dan latihan asertif. Apakah Mbak Pita sudah pernah mendengar kedua teknik tersebut? Belum. Oke, belum. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya untuk teknik penguatan positif. Jadi, teknik penguatan positif itu adalah setiap perubahan perilaku baru yang kamu lakukan. Nantinya jika memang kamu memiliki perubahan dan memiliki perilaku-perilaku baru yang lebih positif, saya akan memberikan kamu penghargaan ataupun hadiah. Tapi itu dilihat lagi dari apakah kamu bisa untuk mengubah perilaku lama kamu menjadi perilaku yang lebih baik atau tidak. Maksudnya di sini kan sebelumnya Mbak Pita bilang Mbak Pita insomnia, sulit tidur di atas jam 11 malam. Nah, kalau misalkan Mbak Pita bisa mengubah perilaku Mbak Pita yang insomnia itu yang dari tidur jam 11 malam ke atas bisa tidur di bawah jam 11 malam, nantinya saya akan
ibaratnya memberikan reward lah kepada Mbak kita seperti itu. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik latihan asertif. Nah, jadi teknik ini itu adalah cara bagaimana nantinya Mbak Pita ini bisa berani mengekspresikan perasaan positif dan negatif secara terbuka dan langsung. Jadi maksudnya kan di sesi-sesi sebelumnya Mbak Pita ada sempat menyinggung dan menceritakan kalau di lingkungan pekerjaan Mbak Pita ada satu orang yang menurut Mbak Pita kurang nyaman lah dengan dia karena dia sering izin kerja gitu kan, sering izin kerja terus jarang berbaur gitu. Nah, latihan asertif ini digunakan untuk Mbak Pita bisa berani berbicara kepada orang tersebut. Misalkan kayak Mbak Pita tuh kurang nyaman, Mbak Pita bicara ke beliau kalau Mbak Pita kurang nyaman dengan perilakunya gitu. Apakah Mbak Pita paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, nah kalau begitu gimana ya? Apa kita membuat kesepakatan ya? Kalau misalkan memang tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan memberikan Mbak Pita tugas di malam ini. Nah, saat ini kan jam tidur Mbak Pita masih belum teratur ya, masih berantakan kan, kadang cepat, kadang lambat. Biasanya Mbak Pita kalau insomnia tidur jam berapa sih? Jam 2, jam 3. Wow, jam 2, jam 3, terus paginya harus kerja gitu. Iya. Iya, ya, itu kan artinya kurang jam tidur ya. Nah, nantinya di sini saya akan memberikan surat kepada Mbak Pita. Surat pernyataan dan perjanjian kita antara Mbak Pita dengan saya. Isi dalam surat itu adalah jam berapapun Mbak Pita tidur nantinya Mbak Pita harus mencentang surat tersebut, mencentang di pukul berapa Mbak Pita tidur. Nah, kalau misalkan Mbak Pita bisa tidur di bawah jam 11 malam, saya akan memberikan reward kepada Mbak Pita. Tapi kalau misalkan Mbak Pita berbohong nih, misalkan Mbak Pita tidur jam 2, tapi Mbak Pita centangnya di jam 10. Ternyata kan Mbak Pita berbohong. Nah, artinya juga tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatan Mbak Pita sendiri, karena nantinya surat ini akan kita tanda tanganin antara Mbak Pita dengan saya seperti itu. Jadi bagaimana Mbak Pita? Ya, baik. Apakah setuju atau keberatan? Setuju. Kalau gitu, di sesi kali ini perencanaan kita adalah itu ya, menetapkan teknik yang saya berikan dan memberikan tugas kepada Mbak Pita yang harus Mbak Pita selesaikan dan kerjakan. Di konseling sebelumnya kan kita sudah melaksanakan 4 sesi, dan sekarang di hari ini kita akan melanjutkan di sesi kelima, yaitu sesi perencanaan. Nah, di sesi sebelumnya juga kan saya sudah menanyakan kepada Mbak Pita kalau lagi ada masalah atau lagi stres gitu, yang alternatif yang Mbak Pita lakukan adalah jalan-jalan atau nongkrong atau ketemu sama teman kan. Nah, jadi saya ingin menanyakan lagi nih, dalam 2 minggu terakhir kita tidak bertemu nih, apakah Mbak Pita mengalami masalah-masalah seperti itu lagi? Mungkin karena saya udah ini kali ya, merasa berbagi sama masalah saya, jadi saya mulai kurang lah. Oke, untuk rasa kemarin masalahnya Mbak Pita ada 3, apa aja Mbak Pita? Insomnia, cemas, sama insecure ya? Iya. Oke, untuk untuk insecure-nya bagaimana? Apakah orang-orang di daerah tempat tinggal Mbak Pita masih sering berbicara seperti itu, membanding-bandingkan anaknya? Sejauh ini sih berkurang ya. Kurang. Tapi masih tetap bertemu? Masih. Sering ketemu. Berarti Mbak Pita sekarang lebih kayak masa bodoh ya? Gitu. Kayak cuek gitu. Nah, kalau untuk cemasnya bagaimana? Kan kemarin katanya cemas karena sebentar lagi akan menghadapi ujian.
Nah, terus perasaannya sekarang bagaimana? Udah inilah udah lebih baik. Lebih baik. Insomnia? Masih sulit tidur. Kadang-kadang, tapi saya usahakan cepat tidur juga sepasang. Oke. Nah, kalau untuk masalah kalau untuk alternatif yang Mbak kita katakan kayak nongkrong, terus jalan-jalan ke teman-teman, apakah menurut Mbak kita itu sekarang sudah cukup efektif? Iya, betul. Oh belum. Belum. Masih kurang ya Mbak kita rasa? Iya. Oke. Di sesi kelima ini kan adalah sesi perencanaan. Jadi di sini nantinya saya akan memberikan beberapa masukan, beberapa alternatif yang dapat membantu Mbak Pita dalam menyelesaikan masalah. Nah, saya memiliki beberapa ide dan saran, mungkin bisa membantu kamu jika kita menggunakan alternatif dari saya. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Mbak Pita, apakah Mbak Pita bersedia atau Mbak Pita ingin mengetahui dulu, mendengarkan alternatif seperti apa yang saya maksud? Mendengarkan. Oke. Nah, jadi nantinya di sini saya akan memberikan kamu 2 teknik yang bisa membantu memecahkan masalah kamu, yaitu teknik penguatan positif dan latihan asertif. Apakah Mbak Pita sudah pernah mendengar kedua teknik tersebut? Belum. Oke, belum. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Jadi, teknik penguatan positif itu adalah setiap perubahan perilaku baru yang kamu lakukan. Nantinya, jika memang kamu memiliki perubahan dan memiliki perilaku-perilaku baru yang lebih positif, saya akan memberikan kamu penghargaan ataupun hadiah. Tapi itu dilihat lagi dari apakah kamu bisa untuk mengubah perilaku lama kamu menjadi perilaku yang lebih baik atau tidak. Maksudnya di sini kan sebelumnya Mbak Pita bilang Mbak Pita insomnia, sulit tidur di atas jam 11 malam. Nah, kalau misalkan Mbak Pita bisa mengubah perilaku Mbak Pita yang insomnia itu yang dari tidur jam 11 malam ke atas bisa tidur di bawah jam 11 malam, nantinya saya akan ibaratnya memberikan reward lah kepada Mbak Pita seperti itu. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik latihan asertif. Nah, jadi teknik ini itu adalah cara bagaimana nantinya Mbak Pita ini bisa berani mengekspresikan perasaan positif dan negatif secara terbuka dan langsung. Jadi maksudnya kan di sesi-sesi sebelumnya Mbak Pita ada sempat menyinggung dan menceritakan kalau di lingkungan pekerjaan Mbak Pita ada satu orang yang menurut Mbak Pita kurang nyaman lah dengan dia karena dia sering izin kerja gitu kan, terus jarang berbaur gitu. Nah, latihan asertif ini digunakan untuk Mbak Pita bisa berani berbicara kepada orang tersebut. Misalkan kayak Mbak Pita tuh kurang nyaman, Mbak Pita bicara ke beliau kalau Mbak Pita kurang nyaman dengan perilakunya gitu. Apakah Mbak Pita paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, nah kalau begitu gimana ya? Apa kita membuat kesepakatan ya? Kalau misalkan memang tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan memberikan Mbak Pita tugas di malam ini. Nah, saat ini kan jam tidur Mbak Pita masih belum teratur ya, masih berantakan kan, kadang cepat, kadang lambat. Biasanya Mbak Pita kalau insomnia tidur jam berapa sih? Jam 2, jam 3. Wow, jam 2, jam 3, terus paginya harus kerja gitu? Iya. Iya, sudah. Iya, itu kan artinya kurang jam tidur ya. Nah, nantinya di sini saya akan memberikan surat kepada Mbak Pita, surat pernyataan dan perjanjian kita antara Mbak Pita dengan saya. Isi dalam surat itu adalah jam berapapun Mbak Pita tidur, nantinya Mbak Pita harus mencentang surat tersebut, mencentang di pukul berapa Mbak Pita tidur. Nah, kalau misalkan Mbak Pita bisa tidur di bawah jam 11 malam, saya akan memberikan reward kepada Mbak Pita.
Tapi kalau misalkan Mbak Pita berbohong nih, misalkan Mbak Pita tidur jam 2, tapi Mbak Pita centangnya di jam 10. Terusnya kan Mbak Pita berbohong. Nah, artinya juga tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatan Mbak Pita sendiri, karena nantinya surat ini akan kita tanda tanganin antara Mbak Pita dengan saya, seperti itu. Jadi Mbak, bagaimana Mbak Pita? Ya, baik. Apakah setuju atau keberatan? Setuju. Kalau gitu, di sesi kali ini perencanaan kita adalah itu ya, menetapkan teknik yang saya berikan dan memberikan tugas kepada Mbak Pita yang harus Mbak Pita selesaikan dan kerjakan. Nah, untuk itu kapan kita bisa bertemu lagi untuk melakukan sesi konseling selanjutnya? Mungkin besok ya. Mungkin besok. Tapi kalau kalau gitu saya mau lihat Mbak Pita malam ini tidur di jam berapa. Pertemuan besok Mbak Pita harus membawa surat tersebut ya Mbak Pita. Ya, Apakah ada yang ingin Mbak Pita tanyakan lagi di sesi ini? enggak ada. Kalau gitu, kalau tidak ada, kita cukupkan dan kita lanjutkan pertemuannya di esok hari. Terima kasih Mbak Pita. Sama.